Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan segenap masyayikh, segenap sesepuh Takmir Masjid Setama Gedung, yang kami muliakan segenap pengurus Majelis Cahaya Cinta Setama Gedung dan juga CCS Nisa Wahidah, yang kami muliakan segenap teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengaji lagi, membahas tentang fikih lagi dalam Cahaya Cinta Setama Gedung Nisa ini. Sudah pertemuan kita tentang fikihnya ini yang ketiga ya Mbak, kalau nggak salah 4 atau 3 tiga ya, ini yang ketiga. Pertama kita bahas tentang istinja, wudu, lalu yang kedua mandi, dan yang ketiga ini kita mulai masuk babakan haid ya. Alhamdulillah kita selalu diberikan kesempatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita hidup di zaman yang penuh nikmat, di mana perempuan dimuliakan dengan ilmu, perempuan dimuliakan oleh Islam. Teman-teman sekalian, kita melanjutkan pembahasan fikih. Ini mungkin sebagian ada yang sebelumnya ikut, sebagian ada yang sudah ikut ya. Seperti itu. Jadi nanti kita kan kali ini sudah mulai masuk ke bab haid. Bab haid itu kan rumit ya. Kalau kita bahas, kita paksakan dengan waktu kita yang cuma 1,5 jam ini, nanti justru tidak akan maksimal pembahasannya. Jadi untuk bab haid sendiri kita akan bagi haid sendiri. Nanti untuk istihadahnya di hari ini kita bahas secara singkat saja dulu. Lalu nanti nifas, baru kemudian istihadah, atau istihadah baru kemudian nifas gitu ya. Jadi kita bagi 3 pertemuan untuk fikihnya bab perdarahan ini, supaya menyenangkan sekalian yang ikut mengaji juga tidak kebanyakan materi, karena kalau kebanyakan materi saya rasa tidak masuk nanti malah justru. Iya. Insya Allah yang akan kita bahas sekarang hanya haid dulu. Nanti bila ada istihadah ya kita singgung sedikit-sedikit lah, karena namanya haid dan istihadah kan sering bersambung begitu, sering ada kaitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang di depan kelihatan ya, apa namanya? Kelihatan ya, belakang kelihatan ya. Maksudnya soalnya siang hari jadi isinya agak sedikit berat. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih wanita ya, biasanya fikih wanita ya sebenarnya pembahasan di CCS Nisa ketika materinya kalau pasti tentang fikih perempuan. Jadi kita dari awal memang temanya fikih perempuan. Kita sudah bahas istinja, wudu, najis, kita sudah bahas mandi juga sudah. Nah sekarang mulai fikih wanita yang tentang haid. Haid adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita yang sudah mencapai minimal usia haid, bukan disebabkan melahirkan dan juga bukan karena penyakit pada kemaluan atau luka. Mengapa di sini saya tekankan bukan karena penyakit pada kemaluan? Karena biasanya nanti banyak sekali muncul pertanyaan seperti ini. Saya sering dapat pertanyaan demikian soalnya. Bagaimana ini hukumnya kalau semisal perempuan itu divonis dokter, semisal divonis dokter dia mengalami sakit kemudian mengakibatkan pendarahan. Ini kan seringnya. Saya sebenarnya juga pernah mengalami teman-teman. Saya mengalami ketika
Ya waktu itu sebenarnya sakitnya demam berdarah sih, bukan sakit yang dari rahim, bukan. Nah itu lalu divonis dokter, ini nanti kamu saya pendarahan waktu itu, pendarahan, dan ini kata dokter itu efek dari demam berdarah. Nah kalau semisal ada vonis dokter bahwa sakit ini menyebabkan dia keluar darah, nah nanti kita akan biasanya bingung, ini darahnya darah apa? Begitu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i teman-teman sekalian, bahwa semisal darah itu memang keluar dari rahimnya, betul-betul keluar dari rahim, karena dalam mazhab Syafi'i ketika sesuai dengan syarat haid, hukumnya tetap haid. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kita berbahas mazhab yang lain ya. Jadi kalau memang darahnya betul-betul keluarnya dari rahim, maka semisal walaupun toh karena efek penyakit tetap dihukumi haid, seperti itu. Sehingga teman-teman tidak perlu bingung ketika nanti dibenturkan dengan vonis dokter seperti saya tadi, seperti itu. Nanti ketika semua cenderungnya kita mengarah ke vonis dokter, kita akan kerepotan. Kita akan kerepotan ketika ada dua dokter yang tidak sama vonisnya, betul ya? Jadi kadang-kadang seperti ini. Saya pernah, kalau dalam dunia medis itu kan normalnya pendarahan atau siklus terjadi pada 28 hari sekali, seperti itu. Ya sama sebenarnya kan dengan di dalam fikih juga sama, 1 bulan 1 kali. Kalau tidak salah seperti itu dalam dunia medis 28 hari sekali. Saya pernah kebetulan bertanya kepada dokter SPOG tentunya, gitu, dokter apa namanya, dokter spesialis kandungan. Saya itu mengalami pendarahan haid. Saya haid 7 hari. Barangkali mungkin ada yang sama dengan saya 7 hari. Lalu setelah itu berhenti. Di hari ke-10 keluar lagi sedikit. Ada yang pernah mengalami sama seperti ini? Ya, sering begitu aja. Pikir kalau kita paskan dengan hukum dalam fikih haidnya, itu yang keluar di hari ke-10 walaupun cuma sering, hukumnya tetap haid. Betul, haid lanjutan dari haid sebelumnya. Satu dokter mengatakan, oh itu bukan haid ibu, itu bukan menstruasi. Menstruasinya ibu sudah selesai di tanggal 7. Tapi ada yang mengatakan, dokter yang lain mengatakan itu masih menstruasi. Jadi kan nanti kalau seperti ini teman-teman akan bingung ketika kita menyimpulkan hukum fikih hanya berpijakan dengan kata dokter. Jadi saya sarankan teman-teman ketika ingin tahu bagaimana kondisi tubuh kita sekarang, tanya ke dokter. Tapi kalau ingin tahu bagaimana hukumnya, silahkan tanya kepada yang ahli fikihnya saja ya, seperti itu. Jadi kita bagaimana hukum ini, darahnya adalah apa, tanyanya kepada ahli fikihnya. Juga tentunya haid itu normal. Kodrat seorang perempuan mengalami haid memang sudah kodratnya, bukan suatu hal yang tabu, bukan suatu hal yang kemudian membuat perempuan ini menjadi hina, bukan. Memang dulu sebelum Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam itu, perempuan dianggap jijik ketika sedang mengalami haid, seperti yang diperlakukan oleh orang-orang Yahudi kepada para wanita-wanita yang sedang haid. Mereka itu nanti akan mengasingkan perempuan yang sedang datang bulan, orang-orang Yahudi. Sebaliknya, orang Nasrani itu justru malah mereka punya kebiasaan kalau istrinya sedang haid justru malah digauli, seperti itu. Yang satunya diasingkan, artinya digauli, seperti itu. Lantas pada akhirnya sahabat bingung, karena di zaman jahiliyah masih kesisa gitu, masih tersisa perlakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani masih tersisa ketika pada zaman jahiliyah, sehingga sahabat itu
bingung memperlakukan istrinya bagaimana ketika dalam keadaan haid. Makanya ada ayat yang menyebutkan wa yas'alunaka 'anil mahid. Para sahabat bertanya kepada kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang haid. Itu maksudnya para sahabat bingung bagaimana memperlakukan perempuan-perempuannya ketika sedang haid. Apakah harus dijauhi, diasingkan, atau boleh tetap bergaul, justru malah sampai bergaul dalam keadaan haid. Kata daunnya kanjeng Nabi, wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Memang haid itu ada kotoran seperti itu kan. Huwa ada fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhilah perempuan dalam keadaan haid. Maksudnya jangan dikumpuli, jangan digauli seperti itu. Nah, itu adalah termasuk dalil, termasuk ayat-ayat yang menerangkan tentang haid yang di dalam Al-Quran. Tendensi para ulama tentang haid di dalam Al-Quran ya cuma itu saja, cuma ayat itu saja, wa yas'alunaka 'anil mahid saja. Makanya teman-teman, bahwa hukum haid ini sebenarnya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i saja, itu cabangannya banyak sekali khilafnya. Jadi banyak perkhilafan. Oleh karenanya para ulama itu mengatakan bab haid ini termasuk bab yang paling sulit di dalam fikih. Maka dari itu beberapa ulama menerangkan hukum haid singkat memang sengaja menerangkan hukum haid singkat karena rumit. Justru malah diterangkan singkat seperti itu. Seperti contohnya kita Fathul Mu'in, singkat menerangkannya karena rumit. Sehingga ketika kita lihat di dalam mazhab kita banyak sekali perkhilafan tentang haid seperti itu, karena memang haid ini rumusan hukumnya itu selain dari hadirnya kanjeng Nabi, dari Quran tadi yang hanya satu ayat tadi itu, dan juga diambil dari penelitian Imam Syafi'i. Jadi rumusan-rumusan yang sudah kita terima sekarang itu hasil penelitian beliau. Beliau itu demi untuk mencetuskan rumusan hukum yang sudah kita terima ini, beliau itu berkeliling daerah di Jazirah Arab, tidak seluruh dunia teman-teman, tidak seluruh dunia, hanya di daerah Arab. Tapi beliau pilih yang iklimnya berbeda-beda. Beliau juga memilih dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda dari setiap daerahnya. Kenapa? Karena iklim itu panas dan dingin, dia akan mempengaruhi hormon, dia akan mempengaruhi kebiasaan perempuan dalam haidnya. Di dalam kitabnya demikian diterangkan. Dan juga konsumsi makanan itu juga akan mempengaruhi kebiasaan haidnya juga. Sehingga makanya para ulama, Imam Syafi'i ini, imam kita, imam mazhab kita, beliau untuk menjelaskan hukum haid ini berkeliling ke berbagai penjuru daerah. Beratus-ratus wanita beliau tanya demi untuk mencetuskan berapa minimalnya haid, berapa maksimalnya haid, demikian. Ya memang kodratnya perempuan, jadi tidak perlu dirasa jijik, tidak perlu. Memang karena haid ini juga perempuan itu disebut nabi suatu aklin wadinin. Mama kalau pernah dengar, perempuan itu termasuk yang kurang akal dan agamanya. Ada daun demikian memang. Nabi suatu aklin wadinin, perempuan demikian, yang kurang agama dan akalnya. Yang kurang agamanya itu yang maksudnya karena diberi haid oleh Allah. Bukan karena apa, bukan. Tapi karena diberi haid oleh Allah, sehingga perempuan itu kalau ibadah tidak bisa sesempurna laki-laki kan. Ada jedanya, Bukan berarti ketika kita haid lantas tidak bisa mendapatkan pahala sama sekali, bukan. Tapi kan pasti ada jedanya dalam dia beribadah. Pahalanya sesuai dengan orang-orangnya masing-masing yang melakukan. Kalau dia meninggalkan sholat, tidak ingin niat apa-apa, ya tidak dapat pahala.
Contoh, kita haid, kan gak boleh sholat ya. Terus ya sudah, nggak niat apa-apa, ya karena nggak boleh ya sudah nggak sholat. Ada malah justru malah yang bahagia ya, apalagi bulan puasa. Bulan puasa, haid datang, senang, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, udah malah alhamdulillah nggak puasa seperti itu. Ini dia nggak dapat pahala. Dengan dia tidak berpuasa, dia tidak dapat pahala. Beda dengan semisal dia tidak sholat, tidak puasa, tapi dia niati, saya tidak sholat, tidak puasa ini karena mengikuti perintahnya Allah, maka dapat pahala loh itu. Jadi tidak melakukan sesuatu ketika kita niati untuk melakukan perintahnya Allah bisa mendapatkan pahala. Sama halnya dengan orang yang haid seperti ini. Ketika haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, kita niati untuk mengikuti perintah Allah, maka itu juga akan mendapatkan pahala. Setara pahalanya dengan orang yang melakukan ibadah, sama pahalanya. Semisal di rumah itu paling nggak berat ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sedang di Makkah misalnya, di Madinah misalnya, kebetulan oleh Allah ditakdir dapat haid di sana, beratnya minta ampun ya. Nabung mahal-mahal buat umroh sampai sana, ternyata dibalikin haid. Mau nerjang kayak gimana? Masa mau nerjang masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dalam keadaan haid, justru malah dosa kan? Seperti itu. Jadi ketika dia menerima haidnya dengan ikhlas dan dia tidak sholat, tidak mengikuti, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, tapi niatnya betul karena untuk mengikuti perintah Allah, dapat pahala sama persis dengan orang yang sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, sama persis pahalanya. Cuma kayak gini kan sulit untuk diterapkan gitu maksud saya. Jadi ya tetap ikhtiar untuk bagaimana caranya supaya berhenti, tapi jangan lupa niatnya tadi. Mau sampai sana ini bahasanya masih awal. Kita lanjutkan, syarat-syarat haid ada 4. Ini syarat utama ya, harus 4-4-nya terpenuhi untuk dikatakan darahnya bisa dihukumi haid. Yang pertama, darahnya keluar dari farji seorang perempuan yang sudah mencapai usia minimal haid. Usia minimal haid itu adalah 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah kurang sedikit. Ya bolehlah nanti kalau tidak tahu tanggalan Hijriahnya, itu tanggalan Masehi dimasukin ke Google tanggal sekian berapa Hijriah begitu. Jadi nanti dihitung sendiri menggunakannya tanggalan Hijriah. Kalau semisal tanggalan Masehi, insya Allah pasti sudah masuk minimal usia haid. Tapi jangan sekali teman-teman yang haid di usia 9 tahun ya, bukan berarti 9 tahun kurang, bukan berarti kemudian tidak ada ya. Sekarang teman-teman SD itu haid kira-kira kelas 4 ya, banyak yang sudah haid kelas 4, 5, 6 itu banyak. Jadi kelas 3 ada nih, oh Masya Allah, kelas 3 sudah ada yang haid. Kelas 3 itu berarti usia 7, 8, 9, 9 ya sudah. Kalau 9 tahunnya sudah 9 tahun Masehi berarti jelas sudah masuk usia minimal haid. Kalau yang 9 tahun apalagi gitu loh ya, karena kan minimal usia haid 9 tahun Hijriah, apalagi 9 tahun Masehi jelas sudah masuk usia minimal haid. Ini yang syarat yang pertama. Yang kemudian syarat yang kedua adalah darah keluar minimal 1 hari 1 malam. Bila keluar secara terus-menerus atau keluar sejumlah 24 jam, bila keluarnya terputus-putus asal tidak melebihi 15 hari. Ini sudah maklum saya kira. Lalu keseluruhan darah tidak boleh melebihi 15 hari dan darah keluar setelah masa suci 15 hari. Biasanya memang kita pelajari tentang hukum haid ini demikian, memang minimal haid sehari semalam atau 24 jam, maksimalnya 15 hari, umumnya 6 atau 7 hari.
Minimal masa suci 15 hari. Umumnya masa suci 24 atau 23 hari. Karena memang umumnya perempuan itu mengalami menstruasi 1 bulan 1 kali. Jadi ketika umumnya perempuan itu haid 6 hari, berarti sisanya itu adalah masa sucinya. Bahkan sering kali saya mendapat teman-teman saya di sekitar saya itu kalau haid bulan ini tanggal ini, besok haid di tanggal yang sama. Seperti itu terus setiap bulannya. Haid tanggal ini, besok haid di tanggal yang sama. Atau siklusnya itu selalu sama. Misal siklus itu ya, siklus itu berarti adalah haid dan sucinya. Haid dan suci itu dinamakan dengan siklus. Haidnya 7 hari, sucinya 23 hari. Berarti dia siklus haidnya adalah 30 hari. Setiap bulan, setiap dia haid, siklusnya pasti 30 hari. Sampai kemudian haid selanjutnya. Setelah 30 hari siklusnya, baru keluar haid yang selanjutnya. Begitu terus. Itu sering memang. Sampai sekarang begitu loh. Ini kan penelitian Imam Syafi'i berat 100 tahun yang lalu gitu kan. Tapi sampai sekarang masih terasa, masih betul sesuai dengan yang kita alami, bahwa perempuan memang normalnya demikian. Jadi maksud saya bahwa ketika ada perempuan yang tidak sama dengan apa yang telah dirumuskan oleh para ulama, contoh di sini kan dikatakan minimal suci itu 15 hari 15 malamnya. Ada perempuan yang setiap bulan tuh kalau suci tidak pernah 15, 10 cok. Setiap setelah 10 langsung keluar darah. Tidak pernah suci lebih dari 10. Jadi setiap 10 hari berhenti, setelah itu pasti dia keluar darah. Nah, ini nanti apakah kemudian dia punya hukum sendiri ataukah tetap disesuaikan dengan hukum dari para ulama? Coba ada yang tahu jawabannya? Kalau ada orang yang demikian, tidak sama kayak umumnya perempuan, tidak sama dengan penelitiannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan minimal perempuan suci itu adalah 15 hari. Paham ya pertanyaannya ya? 15 hari. Nah di sini ada perempuan itu setiap bulannya tidak pernah, dari mulai dia pertama kali keluar darah, dia itu tidak pernah suci 15 hari, tidak pernah. Pasti 10. Di atas 10 sudah keluar darah. Kira-kira apakah kemudian 10 hari itu dihitung sucinya, kemudian di hari ke-11 sudah mulai haid yang kedua, atau tetap disesuaikan dengan hukum dari yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i? Disesuaikan atau punya hukum sendiri? Wah berat nih, gak ada yang jawab. Ini antara bingung atau takut jawabnya. Kalau jawab disesuaikan, nanti berat juga yang mengalami. Kalau jawab punya hukum sendiri, masa iya nggak sama-sama Imam Syafi'i begitu ya? Ternyata ini sudah dibahas oleh para ulama kita, teman-teman. Walaupun toh memang ada perkhilafan, cuma dari pendapat-pendapat yang umum itu mengatakan tetap harus disesuaikan dengan hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama. Jadi untuk orang-orang yang demikian, contoh dia kalau haid itu pasti cuma 2 jam misalnya. Setiap bulan itu keluar darah, tapi cuma 2 jam. Tidak pernah keluar sampai 1 hari, tidak pernah. Maka ya berarti dia tidak ada haidnya sama sekali. Setiap bulannya tidak punya haid. Karena darah 2 jam tidak bisa dihukumi haid. Paham ya? Atau sucinya mesti cuma 10 hari. Ya berarti nanti kita akan bahas bagaimana perempuan kalau sucinya itu tidak nyampe 15 hari, kita akan sesuaikan dengan itu hukumnya. Seiman teman-teman ya. Jadi hukum ini itu walaupun toh hasil dari penelitian, tapi penelitiannya ulama zaman dulu itu, penelitiannya ulama salaf itu sangat sempurna. Walaupun toh penelitian beliau termasuk dari penelitian
yang nakis dalam bahasa Arabnya, penelitian yang tidak sempurna. Kenapa? Karena beliau tidak berkeliling seluruh dunia. Beliau hanya berkeliling di sebagian jazirah Arab, tapi termasuk penelitian yang sempurna seperti itu. Hasilnya itu ya, hasilnya seperti itu. Kita lanjutkan, tadi kita bahas bahwa minimal perempuan suci itu 15, namun kalau maksimalnya tidak ada. Misal dia setahun sekali juga tidak apa-apa, selama dia tidak keluar darah ya tetap dihukumi suci. Lalu tidak ada batas maksimal juga usia perempuan mengalami haid. Selama dia masih hidup, darah yang keluar ini sesuai dengan syarat haid, maka nanti darahnya akan dihukumi haid. Demikian, walaupun toh dia sudah masuk usia menopause, atau walaupun dia sudah jeda tidak keluar darah lama. Ada orang itu, setahu saya itu kalau orang itu mau menopause biasanya haidnya mulai tidak teratur, mulai jarang begitu ya. Kemudian sampai tidak haid sama sekali begitu. Nah, walaupun pas misal dia sudah tidak haid selama bertahun-tahun dari sejak usia umumnya menopause itu kan 62 tahun. Nah ini dia sudah tidak haid sampai 8 tahun. Di usia 70 tahun keluar darah dan sesuai dengan syarat haid, maka darah tetap dihukumi haid. Seperti itu teman-teman sekalian. Dan juga selama dia tidak keluar darah, maka hukumnya dia adalah suci. Selama dia tidak keluar darah, maka hukumnya dia adalah suci. Meskipun dia tidak keluar darah ini karena pengaruh obat. Ini menjawab beberapa pertanyaan yang sering masuk ke DM saya, biasanya kalau saya mengadakan pengajian tentang haid juga banyak sekali yang tanya, kalau misal sucinya itu karena obat, apakah kemudian dia tetap dihukumi suci atau kemudian dia berlaku haid? Karena kan sucinya diusahakan gitu, sucinya itu udah alami gitu. Ada ya ibu-ibu bulan Ramadan gak ingin punya kodok. Ini kalau masih mbak-mbak banyak dunia masih belum nikah ya kebanyakan ya. Belum berproblem KB berarti. Kalau sudah kena problem KB biasanya ada ibu-ibu Ramadan dia ingin puasa full, akhirnya minum pil KB itu. Pil KB itu ada yang besar, ada yang kecil biasanya. Yang besar itu untuk biar keluar darah, yang kecil itu biar gak keluar darah. Setahu saya, ibu saya juga minum soalnya. Ini yang sering dilakukan oleh ibu saya sendiri soalnya. Jadi Ramadan ingin gak bolong, akhirnya yang besar gak diminum, ini yang kecil sampai akhir. Nanti pas habis sholat Id minum yang besar. Jadi lebaran kedua sudah haid. Jadi 1 bulan full tidak bolong ya, tidak haid sama sekali. Apakah kemudian ini puasanya sah atau bagaimana? Sah. Selama dia tidak keluar darah, walaupun toh tidak keluar darahnya ini karena efek konsumsi dari obat, baik obat penghenti darah, obat KB, atau biasanya kalau dipakai jamaah umroh dan jamaah haji itu namanya primolud yang sering kita dengar, tetap dihukumi suci selama memang tidak keluar darah ya, tidak keluar darah namanya suci. Nah hukum mengkonsumsinya ini yang perlu kita bahas. Kalau memang mengkonsumsinya ini tidak ada efek sampingnya, maka tentunya hukum mengkonsumsinya tidak sampai haram, diperbolehkan karena tidak ada efek samping. Tapi kalau mengkonsumsi ini ada efek sampingnya, maka bisa jadi haram karena efek sampingnya tadi. Nah, ketika kita benturkan pada realitanya, mengkonsumsi penunda haid, pil penunda haid ini sebenarnya kalau dikonsumsi sesekali itu tidak begitu ada efek samping pada tubuh.
Yang berbahaya itu kalau dikonsumsi secara rutin, itu berbahaya. Contoh yang mengkonsumsi secara rutin adalah pemilik KBIH atau pemilik travel. Dia kan sering umroh, sering setiap tahun haji. Ini untuk bagaimana dia tidak haid selalu, tidak haid ketika di Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Makkah Madinah, dia selalu konsumsi itu. Ini bahaya. Ini yang nggak boleh nanti. Ketika dikonsumsi secara rutin. Kalau sesekali saja tidak masalah, tidak ada efek samping yang sampai berbahaya pada tubuh. Karena mengkonsumsi ini nanti dampaknya ada menyebabkan kanker, teman-teman sekalian. Bahkan ini betul-betul dialami oleh teman kaulo. Beliau menceritakan ya, ibu beliau sakit kanker ya karena efek itu, efek mengkonsumsi pil penunda haid secara rutin, karena beliau termasuk pemilik travel dan pemilik jamaah umroh, jadi sering umroh, sering haji gitu. Ini jangan sampai dikonsumsi secara rutin. Ini kalau masalah suci. Kita lanjutkan. Ada warna-warna darah. Di sini kalau yang sebelah sana tidak kelihatan ya. Jadi warna darah itu ada 5. Ada hitam, merah, coklat, kuning, dan biru. Kenapa saya katakan warna darah ada 5? Kenapa harus diterangkan? Karena masih ada banyak teman-teman perempuan itu yang memahami kita itu bisa keluar darah putih dan hukumnya haid selama baunya masih bau haid. Itu masih banyak yang memahami seperti itu. Tidak ada warna darah putih ya, adanya hanya merah, hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Kalau gambarnya saya boleh besarkan sedikit ya. Hitam, tidak terlalu jelas ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Ini saya ambil dari Daily Haid, IG Daily Haid, boleh panjenengan lihat sendiri IG-nya nanti ya. Dari IG Daily Haid. Hitam itu ada yang bagian kentalnya, ada yang bagian cairnya. Makanya tadi warnanya agak pinggirnya agak coklat tua. Sebenarnya hitam warnanya. Merah, lalu coklat, kuning, dan keruh. Teman-teman sekalian, keruh itu bukan coklat muda. Maksudnya gini, kita kan melihat warna itu setiap orang pendapatnya beda-beda. Ada satu bilang, oh ini keruh. Ada yang bilang, oh ini coklat, begitu ya. Jadi untuk teman-teman biar punya pandangan, keruh itu di antara kuning dan putih. Biar punya apa namanya? Biar punya batasan begitu. Keruh itu warna terlemah, supaya tidak menganggap warna coklat yang di atasnya kuning itu dianggap keruh begitu. Ada teman-teman warna coklat itu seperti ini. Ini ada orang bilang keruh. Ini kelihatan nggak ya? Sama sekali nggak jelas ya. Bagaimana terus? Kayak buruk gitu doang ya. Gimana ya? Di sini ada contoh warnanya tadi. Inilah. Ini mudah ini. Ini kan ada orang kalau keluar cairan demikian, ada yang bilang keruh, ada yang bilang coklat begitu. Supaya punya batasan bahwa keruh itu adalah antara kuning dan putih. Kalau saya nggak lagi pakai coklat ya. Jadi ada coklat, di mana coklat itu di atasnya kuning, maka jangan sampai dikatakan keruh begitu. Supaya teman-teman punya batasan begitu ya. Maksud saya, karena saya pernah menjumpai kebetulan adik saya sendiri ya, dan saya tahu darahnya begitu. Saya tanya dalamnya warna apa, atau ada juga saudara saya, ini warna apa? Tanya. Ini kalau menurut saya warnanya coklat, tapi menurut dia keruh begitu ya. Jadi untuk teman-teman biar punya batasan, warna yang paling kuat hitam, merah, coklat, kuning, baru
keruh. Jadi keruh warna paling lemah. Bisa dikira-kirakan sendiri. Kira-kira ini warna coklatnya lebih kuat dari kuning atau di bawahnya kuning, begitu. Supaya nanti tidak salah kaprah. Yang mestinya masih dihukumi haid, kita hukumi ke keruh, begitu. Jadi demikian teman-teman, darah kuning dan keruh itu khilaf. Kita kan keputihan sehari-hari warnanya keruh ya, sering kali warnanya keruh keluarnya, kotor gitu loh, kan sering. Kuning juga sering. Oleh karenanya darah kuning dan keruh ini khilaf hukumnya. Yang kuat mengatakan ini masih dihukumi haid. Yang sebaliknya, qaul muqabilnya mengatakan ini bukan haid. Yang sering saya pakai begini, yang sering saya pakai menyatukan dua pendapat tadi. Ketika kuning dan keruh keluar sebelum menstruasi, sebelum haid, maka bukan haid. Karena orang itu keputihan deras-derasnya memang sebelum dan setelah mens. Memang seperti itu memang normalnya. Dia akan keputihan semakin deras keluarnya sebelum dan setelah menstruasi. Keluar kuning dan keruh sebelum menstruasi bukan haid, berarti tetap keputihan seperti biasa, belum mulai haid. Mulainya kapan? Ya berarti kalau sudah mulai keluar merah, hitam sama coklat, itu baru mulai haid. Kalau masih keluar kuning terus belum. Ketika keluar setelah haid nyambung, maka ikut haid. Baru ketika sudah berhenti bersih, darahnya nggak ada sama sekali, putih atau bening, kok keluar lagi kuning dan keruh, maka berarti bukan haid, keputihan. Bisa dipaham? Ini yang paling mudah untuk kita terapkan. Walaupun toh secara garis besarnya kuning dan keruh itu khilaf titik. Ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan bukan. Tapi para ulama masyayikh Azhar, para ulama-ulama sekarang itu sering mendahulukan untuk menyatukan dari dua pendapat tadi dengan kesimpulan kalau keluar sebelum masa haid berarti bukan haid, keluar setelah haid berarti adalah haid, dan keluar setelah bersih berarti bukan haid. Ya, ini sangat sering saya amalkan. Saya pakai yang ini malah justru seringnya. Jadi kalau sudah bersih, kemudian kok keluar lagi kuning dan keruh kayak keputihan seperti biasanya, saya hukum itu keputihan saya, bukan saya hukumi haid lagi, karena saya sudah bersih dari haid. Demikian. Bisa dipaham ya? Beda dengan semisal setelah bersih kemudian keluar lagi coklat, beda. Kalau keluar lagi coklat maka nanti hukumnya adalah haid lanjutan dari yang sebelumnya. Kalau keluarnya coklat, sering kali ada yang tanya demikian. Ada beberapa di IG itu yang panggil saya Ustazah gitu ya, karena kan tahunya dari akun-akun sebelah yang ngetek gitu. Atau yang panggil ibu gitu, Bu tanya, kalau habis keluar darah 7 hari kita berhenti lalu keluar lagi coklat, itu hukumnya apa yang coklat? Haid lanjutan. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau keluarnya kuning dan keruh bukan haid, tapi keluarnya coklat, merah, hitam, walaupun toh hanya segaris, kadang ada loh yang keluar betul-betul segaris loh, atau keluarnya itu betul-betul cuma dengan pas pipis, habis pipis itu ada keluar coklat, udah itu doang, setelah itu bersih, makanya tetap haid lanjutan. Kok kemudian setelah dia pipis, setelah dia keluar itu berhenti lagi, berarti dia wajib mandi lagi, karena dia tadi hukumnya adalah haid lanjutan yang sebelumnya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas secara detailnya tentang rumusnya, kita hanya spill sedikit di sini.
Seperti itu pembahasan warna darah kita, karena berhubung kita tidak bisa melihat jelas dari proyektor warna darahnya, maka saya skip untuk warna-warna darah yang demikian ini. Dan contoh-contoh saja warna-warna darah yang biasa dikeluarkan oleh para perempuan. Kita lanjutkan cara menghitung keluarnya darah. Penting sekali kita tahu cara menghitungnya, karena ada beberapa perempuan yang masih keliru dalam permasalahan ini. Cara menghitung keluarnya darah adalah ketika darah keluar Selasa jam 12 siang, maka terhitung 24 jam adalah pada hari berikutnya, yaitu hari Rabu di jam 12 siang. Seperti itu ya. Jadi kadang-kadang tuh ada teman-teman yang demikian, keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ditanya, berapa hari nak kamu keluar? 7 bu. Keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Berapa hari kamu keluar darah? 7. Salah atau benar? Salah atau benar? Yang mantep dong. Yang benar adalah 6. Karena kalau keluar tanggal 1 berarti dihitung satu harinya tanggal 2. Jadi berarti misalnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 hari dia keluar darah. Kalau salah hitung, ini bisa salah semuanya nanti. Contoh ya, ini sama ya. Menghitung suci juga sama, menghitung keluar darah juga sama demikian. Menghitung suci, kalau suci hari ini berarti satu harinya adalah besok, sama. Jadi yang dikatakan 15 hari itu genap 15. Contoh, ketika salah hitung suci contoh. Ketika kita hitung suci, hari ini kita hitung 1, padahal hari ini kita suci. Kan salah ya? Hanya ditanyain, suci berapa kamu? 15 hari. Lalu keluar darah dia, langsung dihukumi haid. Padahal kalau dia hitung sucinya baru 14 hari. Jadi maksud saya adalah ngitung suci itu harus benar juga, sama kayak ngitung keluar darah. Salah hitung itu nanti semisal dia dihukumi haid ternyata masih belum haid, begitu loh. Jadi contohnya tanggal 1 suci, di tanggal 15 dia keluar darah, sudah dia hukumi haid karena dia merasa suci tanggal 1, hitungnya dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oh 15, berarti 15 hari. Oh berarti saya sudah sesuai dengan syarat haid. Padahal kalau tanggal 1 dia suci, mestinya 15 harinya di tanggal 16 pada jam yang sama. Suci di tanggal 1 jam 10 pagi, berarti 15 harinya tepat di tanggal 16 juga jam 10 pagi. Semisal keluar darah di tanggal 15, maka berarti belum dihukumi haid karena sucinya baru 14 hari. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Ini penting untuk kita ketahui dan kita ajarkan, setidaknya kepada orang-orang terdekat kita, terutama adik-adik kita mungkin yang masih baru pertama kali haid, baru mengalami haid, untuk tahu cara menghitung keluar darah dan cara menghitung suci supaya tidak salah kaprah dalam menghukumi darah yang keluar. Kalau tadi sudah maklum, kalau ini semisal yang bikin kita bingung adalah ketika semisal darah keluar jam 1. Kita tahu darah keluar jam 1, lalu ngecek lagi di jam 3, ternyata darah sudah berhenti. Biasanya pasti akan muncul perasaan galau. Ini tadi darah berhenti kapan ya? Ini berarti saya hitungnya darah keluar berapa jam ya? Begitu, pasti begitu. Kalau darahnya keluar sedikit-sedikit terputus-putus, maka kita ngitungnya sesuai dengan apa yang kita tahu. Karena namanya hukum itu kita bisa menghukumi dengan yang zahirnya saja. Kita tahunya begitu. Ketika kalian tahu yang keluar darah jam 1, berarti dihitung keluarnya jam 1.
Ketika kalian tahu yang itu darahnya berhenti jam 3, berarti darahnya itu berhenti jam 3. Kira-kira darah keluar selama 2 jam. Seperti itu teman-teman sekalian. Oleh karenanya, ngecek darah berhenti itu hukumnya akan menjadi wajib ketika ada indikasi darah itu berhenti. Atau sebaliknya, ngecek apakah dia keluar darah atau tidak, itu juga akan menjadi wajib ketika dia ada indikasi darah keluar. Contoh, darah sudah jelas keluarnya flek. Kalau namanya flek itu biasanya gampang berhenti. Maka usahakan untuk lebih sering ngecek daripada ketika kita keluar darah deras. Kalau darah deras ngapain dicek bolak-balik ya? Nggak perlu. Nggak perlu dicek bolak-balik kalau darahnya deras. Yang semisal kita zonnya masih tetap keluar, nggak perlu kita cek apakah berhenti atau tidak. Tapi kalau semisal darahnya keluarnya flek, memang flek dari awal dikit keluarnya, ya misal keluar zuhur, usahakan akhir waktu zuhur ngecek lagi masih keluar apa enggak, begitu loh. Jadi diusahakan ngecek itu di akhir waktu sholat sama sebelum tidur, dan ditambah di jam-jam memang kebiasaan dia suci. Karena perempuan itu punya kebiasaan suci, teman-teman. Contoh saja, ada perempuan itu ditanya, sekarang dia masih haid, kapan kamu suci? Besok insya Allah. Sering ya kayak gini. Besok sore dia, insya Allah besok sore saya suci. Padahal dia tidak marifat loh. Dia kan gak ngerti, jalan itu kapan berarti dia gak ngerti dia. Tapi dia bisa jawab dengan yakin, besok sore insya Allah saya suci. Karena dia punya kebiasaan suci, punya kebiasaan haid. Sehingga besok sorenya perempuan tadi itu jadi wajib ngecek. Bisa dipaham ya? Jadi kadang-kadang kita bingung kalau keluar darahnya terus bingung. Saya tuh wajib ngeceknya kapan aja, begitu. Kalau darahnya deras, maka semisal zonnya darahnya tetap keluar, ya tidak perlu ngecek berulang kali. Yang ngeceknya ditambah durasinya itu adalah ditambah waktunya lebih sering itu adalah ketika memang darahnya menjelang suci atau memang keluar darahnya flek. Kalau flek itu kan biasanya rawan berhenti. Jadi misal ngecek itu di setiap akhir waktu sholat dan sebelum dia tidur. Bisa dipaham teman-teman sekalian ya, untuk permasalahan ngecek darah berhenti atau keluar seperti itu. Nah, karena kita kira-kira pakainya, kita kan kira-kira pakainya, nggak mungkin kan kita namanya nggak marifat kita kapan keluarnya darah. Maka misal sudah dijumlah-jumlah, lalu kita ragu darahnya sudah 24 jam atau belum, ada dua pendapat. Menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya bukan haid, namun sebaliknya Imam Romli menghukumi haid. Jadi boleh ikut yang mana saja. Kasus ini contoh, misal darahnya keluar putus-putus kayak tadi loh, keluar flek, lalu dicek 3 jam kemudian berhenti, besoknya begitu terus, lalu sampai dia jumlah ada 24 dari jumlahnya dia, tapi dia ragu ini benar-benar 24 atau sebenarnya tidak sampai 24 begitu. Dia ragu ini 24 pas atau enggak. Maka kalau seperti ini dia boleh ikut tadi dua-duanya. Boleh mau ikut yang Imam Ibnu Hajar. Berarti kalau misal dia ikut Imam Ibnu Hajar, semua darah yang keluar hukumnya adalah istihadah. Istihadah itu berarti dia dihukumi suci. Kalau dia dihukumi istihadah, dia dihukumi suci. Berarti kalau misal dia tidak sholat ketika keluarnya darah, sholat-sholatnya wajib untuk diqadha. Itu adalah konsekuensi hukumnya. Tapi kalau misal dia ikut Imam Romli yang mengatakan haid, maka ya berarti semuanya hukumnya adalah haid dari awal hingga akhir. Bisa dipaham teman-teman sekalian ya? Itu ketika kita ragu apakah darah yang keluar sudah 24 jam atau belum.
Dan juga yang sering kita alami biasanya kita tidur dalam keadaan haid. Sudah ngecek, memang darah masih keluar pas tidur. Sudah dicek. Subuh bangun, mau aktivitas ke kamar mandi, sebelum ke kamar mandi lihat celana dalam kok bersih, softtek kok bersih nih. Akhirnya dia ngecek. Jadi bukan berarti softtek bersih menandakan suci ya, bukan. Tetapi mengecek darah berhenti itu harus dengan menggunakan kapas, boleh kapas, boleh tisu, boleh kain putih, boleh. Pokoknya yang warnanya putih agar bisa menampakkan jelas warna darahnya apa. Dicolekkan ke kemaluan bagian dalam ya, agak sedikit ditekan berarti. Kalau bagian luar itu sering kita basuh saat istinja, jadi banyak kemungkinan area itu bersih. Tapi kalau bagian dalam akan nampak jelas nanti masih ada darahnya atau tidak. Ditekan sedikit ke dalam. Ketika keluarnya nanti bening, putih, atau nggak ada cairnya sama sekali yang keluar, berarti namanya suci, berhenti. Ini namanya cara ngecek berhenti. Boleh tekannya itu agak lama begitu, tekannya agak ditunggulah beberapa detik begitu, supaya cairan-cairan yang di dalam itu memang menempel ke kapasnya. Kalau panjenengan gitu doang ya, nanti jangan-jangan nggak bisa betul-betul maksimal ngeceknya begitu loh, maksud saya. Dan ada orang yang takut begitu loh. Saya rasa tidak sakit kalau memang tidak tinggal di dalam. Beda dengan misal itu ada nih bab istihadah yang mau sholat nyumpel gitu kan, banyak orang yang mengeluhkan sakit begitu kan. Itu kan ditinggal kapasnya di dalam, dibuat aktivitas namanya sakit. Kalau cuma ngecek kayak gini saya rasa nggak sakit ya. Jadi supaya diperhatikan, ngecek itu agak ditekan sedikit ke dalam. Kalau di bagian luar kemungkinan banyak bersih, padahal kalau ditekan sedikit ke dalam ada banyak kemungkinan juga masih ada darah yang tersisa. Kalau keluarnya bening, putih atau bersih berarti baru suci. Kalau masih ada cairannya warnanya coklat merah hitam pasti masih keluar darah. Tapi kalau ada cairan kuning dan keruh hukumnya apa teman-teman? Khilaf. Ya, khilaf. Kalau masih keluar kuning dan keruh hukumnya khilaf. Ada sebagian mengatakan masih haid, sebagian mengatakan sudah suci ya, sembarang mengikut yang mana gitu ya. Kalau saya tadi sudah saya sebutkan di awal, kalau masih nyambung dengan haid masih saya hukumi haid. Baru kalau sudah bersih keluar lagi kuning dan keruh, baru hukumnya adalah keputihan ya. Nah ini dia bangun subuh ternyata dicek darahnya berhenti, betul-betul berhenti. Maka sejak kapan dia suci? Ini kan akan jadi galau biasanya. Saya sucinya jangan-jangan pas tengah-tengah tidur. Kalau pas tengah-tengah tidur berarti sucinya waktu Aisyah. Kalau sucinya waktu Aisyah, maka berarti dia wajib qada sholat Isya, wajib qada sholat maghrib, gitu kan. Apa suci saya waktu subuh? Kalau suci subuh berarti tidak perlu qada Isya, tidak perlu qada maghrib, cuma perlu sholat subuh. Nah, di sini ternyata menurut mazhab Syafi'i sucinya dihitung sesaat sebelum dia bangun. Tergantung dia bangunnya kapan. Kalau dia bangunnya subuh lalu tahu suci, berarti sucinya saat subuh. Tapi kalau dia bangunnya sebelum subuh ya berarti sucinya saat Isya, sesaat sebelum bangun gitu ya. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi dihukumi sucinya sejak tidur. Ini mazhab lain tapi ya. Jadi mengapa saya sampaikan mazhab lain ini? Karena referensi yang ibaratnya jelas, yang bahasanya jelas itu yang ada di mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi itu ada permasalahan betul yang dibahas oleh para ulama dalam mazhab Hanafi, di mana ada permasalahan perempuan dalam keadaan haid tidur,
keadaan suci. Di dalam mazhab Hanafi disebutkan dalam rangka berhati-hati, sucinya adalah sejak dia tidur. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i beda. Memang tidak ada ibarat yang jelas, tidak ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu nanti kita analogikan, kita kiaskan dengan permasalahan yang berbeda. Permasalahan keluar mani di sana dikira-kirakan dengan masa terdekat. Orang itu nggak ngerti kapan dia keluar mani, tahu-tahu ada mani, gitu. Ada pembahasan demikian dalam mazhab Syafi'i itu dalam kitab-kitab. Nah, di sana disebutkan kapan dia dihukumi keluar mani, dikira-kirakan pada masa terdekat. Sama halnya dengan ini. Kapan dia dihukumi suci? Kalau misal dia tahu dalam keadaan suci, dikira-kirakan dengan masa terdekat. Masa terdekatnya adalah sebelum dia bangun, sesaat sebelum dia bangun. Itu teman-teman sekalian, ketika dia bangun mendapati dirinya dalam keadaan suci. Lalu sama halnya suci saat tidur, bangun dalam keadaan haid, maka juga dihukumi haid sejak bangun. Kita lanjutkan, ini yang sering kali juga digalaukan biasanya, yang harus dilakukan saat darah terputus-putus. Pertama, ketika kita sudah suci 15 hari, lalu keluar darah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menjauhi segala hal yang diharamkan. Walaupun tuh darah belum 24 jam, sudah suci 15, keluar darah langsung haid, langsung kita anggap itu haid, anggap ya. Nanti urusan sudah 24 jam akan 24 jam atau belum, atau mencapai atau tidak, kita bahas nanti. Yang jelas kalau kita sucinya sudah 15 hari kok keluar darah, maka kita harus langsung memposisikan diri sebagai orang yang haid. Gak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan. Harus menjaga darah ini najis agar tidak mengotori hal-hal yang lain. Itu penting sekali. Makanya kadang-kadang kalau perempuan haid tidak langsung pakai softtek contohnya, akhirnya tembus kemana? Misal lagi di tempat di rumah lah katakanlah, tembus nggak disucikan, kemudian tempatnya dibuat sholat orang, nanti pada akhirnya orangnya sholat di tempat yang najis, kan kasihan orangnya. Sholatnya sah nggak kalau kayak gitu? Nggak sah, karena sholat itu harus di tempat yang suci, tempatnya najis, karena kena darahnya perempuan yang haid. Jadi jangan sampai mengotori benda-benda lain yang pada akhirnya nanti akan membuat orang susah dalam melakukan ibadah ya. Itu penting, perlu untuk kita ketahui, penting sekali. Lalu karena ada sebagian teman-teman itu yang masih memahami demikian, orang itu dihukumi haidnya nunggu darahnya 24, padahal boten ya, padahal boten. Kalau dia sudah suci 15, keluar darah langsung dianggap haid ya, langsung dianggap haid, tidak harus nunggu 24 jam. Konsekuensi atau kesimpulan akhirnya apakah dia nanti jadi haid atau tidak ya nunggu nanti. Yang penting ketika keluar darah pertama kali dia terhukum haid. Di TikTok itu ada soalnya, saya barusan muncul di FYP saya, ada yang membahas demikian tadi, perempuan itu haidnya kalau darahnya sudah 24 baru hukumnya haid. Paham nih perbedaannya ya? Jadi ada yang memahami kalau misal keluar darah, sholat dulu sampai darah kamu nyampe 24, baru nanti kamu haid. Ada yang demikian memahaminya. Ini pemahaman yang kurang tepat. Yang betul ketika sucinya sudah 15, keluar darah langsung nggak boleh sholat, langsung nggak boleh sholat. Jadi dia langsung memposisikan diri sebagai orang yang haid. Nanti semisal darahnya kemudian berhenti belum 24 jam, ya nanti kita bahas nanti.
Yang jelas, semisal sekarang darahnya keluar, berarti dia terhukum haid. Paham teman-teman sekalian ya? Jadi supaya tidak salah paham dengan yang sudah banyak beredar ya. Kan banyak, saya rasa itu FYP banyak yang like soalnya, banyak yang like, banyak yang share. Nanti takutnya ada teman-teman yang memahami demikian. Jadi sudah keluar darah, tetap sholat. Ini yang malah bahaya ya. Ya kalau misal dia haid beneran, sholatnya dalam keadaan haid itu malah justru dosa seperti itu. Nah, kemudian ketika keluar darah baru 2 jam, lalu berhenti darahnya. Nah ini, kira-kira dia nunggu sampai 24 jam dulu baru boleh sholat, apa langsung sholat karena darahnya berhenti berarti dia suci? A. Menunggu, B. Langsung sholat. Teman-teman jawab A atau B? Kebiasaan yang dipakai setiap hari A atau B? A ya. Di pesantren juga banyak yang pakainya A loh. Jadi ditunggu dulu 24 jam gak ngapa-ngapain, niatnya nunggu darahnya keluar lagi atau tidak. Ternyata redaksi keterangan dari para ulama itu justru malah begini. Ketika darah berhenti belum mencapai 24 jam, dia terhukum suci kembali. Berarti dia sholat. Mandi besar buatan? Mandi besar buatan? Tadi 2 jam hukumnya haid enggak? Haid apa? Istihadah. Istihadah ya. Kalau dihukumi haid kan belum 24. Jadi hukumnya adalah istihadah. Awalnya kiranya haid, tapi akhirnya jadi istihadah. Jadi awal sama akhir bisa jadi beda hukumnya itu ya teman-teman. Kita makanya menghukumi dengan yang dohir dulu ya. Awalnya memang menghukumnya haid, tapi karena nyatanya darah baru 22 jam sudah berhenti, hukumnya tidak jadi haid dulu, baru masih istihadah gitu ya. Jadi kira-kira wajib mandi atau tidak? Tidak. Orang istihadah itu sama seperti orang yang suci. Maka kalau darahnya berhenti dia tidak wajib mandi. Sholat wajib bukan? Wajib. Sholat wajib. Misal zuhur berhentinya, ya sholat zuhur wajib. Tidak perlu mandi, bersihkan tadi sisa darah yang keluar, tempat darahnya suci, disucikan, wudhu langsung sholat. Kalau darahnya keluar lagi, balik lagi ke darahnya, berarti haid lagi. Berhenti lagi, total dulu, total. Sudah 24 jam belum? Kalau belum 24 jam berarti dia suci tapi tidak perlu mandi. Sholat langsung dan wudhu saja sholat. Keluar lagi dalam lingkup 15 hari, haid lagi. Berhenti lagi, suci lagi. Begitu memang rumusnya hukumnya. Jadi tidak perlu nunggu yang 24 jam, tidak perlu. Berhenti berarti wajib sholat. Perbedaannya ketika darahnya sudah total 24 jam, kemudian kok berhenti, maka ketika berhenti dia wajib mandi besar. Keluar lagi, haid lagi, berhenti lagi, wajib mandi besar lagi. Begitu. Ini yang sering kali galau ya. Mama kalau bahas hukumnya doang kayak gini gak berat, tapi kalau sudah mengalami sampai galau rasanya itu sumpek hari-hari. Kenapa? Haid lagi, gak sholat lagi, gak sholat lagi. Saya sarankan sholat yang ditinggalkan dalam keadaan darah keluar itu jangan langsung diqadha. Gak usah langsung diqadha. Dia biasanya teman-teman ada. Misal tadi ya, contoh darah keluar itu jam 12, berhenti jam 4, berarti dia nggak sholat zuhur. Itu kan kalau teman-teman yang rajin zuhurnya langsung diqadha kan? Kalau saya enggak saya langsung qadha. Saya sholat asar
Tapi dulu nggak langsung saya kodok. Takutnya nanti keluar lagi, jadi head lagi itu. Ya, paham maksud saya ya. Tapi kalau mau kodok ya lebih baik lah ya, pahalanya tentu lebih banyak daripada saya. Paham maksud saya gitu. Jadi zuhur tadi dia kan nggak sholat, asal dia berhenti darahnya. Mestinya kan zuhur tadi nggak sholat masih wajib untuk dikodok, begitu kan? Kecuali nanti misal dia keluar lagi darah, berarti haid lagi. Zuhurnya wajib dikodok nggak kalau haid lagi? Boleh, karena zuhur masuk haid. Coba kita pakai ini ya, pakai coret-coretan ya, biar agak gampang memahaminya. Kita bikin tabel kosong sebentar. Nah, di sini kita hapus dulu ini. Ini saya menerangkannya mau di-show teman-teman karena saya rasa ngaji CCS Nisa ini saya punya waktu banyak untuk pertemuan selanjutnya. Jadi saya kalau seminar biasanya saya soalnya keburu waktu 1,5 jam harus beres semua. Jadi saya terangkan detail pelan-pelan begitu. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang ini habis ya, apa yang saya sampaikan. Saja sebentar ya. Jadi semisal katakanlah di tanggal 1 itu dia keluar darah, zuhur, full darah keluar. Ini belum saya coret apa-apa, masih habis baterai ini ya. Terus suci, asar suci, maghrib suci, isya suci, subuh keluar lagi. Berarti apa subuh darahnya hukumnya? Haid atau istihadah? Haid ya. Tadi yang zuhur keluar haid, tapi karena baru 2 jam berhenti atau baru 3 jam berhenti, hukumnya belum jadi haid. Tapi kalau nanti dalam 15 hari ini ada darah lagi keluar, berarti masih nyambung, masih ikut kalkulasinya, masih dihitung nanti kalau akhirnya jumlahnya mencapai 24 jam, ikut semua awal sampai akhir, hukumnya jadi haid. Bisa dipahami ya? Contoh, di sini tanggal 1 ini dia keluar darah cuma 3 jam. 3 jam ini awalnya nyangkanya haid ya, haid. Zuhur itu 3 jam, zuhur full. Setelah berhenti menganggap dirinya suci, sholat berarti tak perlu mandi karena darahnya baru keluar 3 jam. Besoknya keluar lagi darah, tambah lagi jamnya, dari mulai jam 12 sampai jam 9 malam, berarti 9 jam. Iya, 9 jam ya, tambah lagi. Hari kedua keluar darah selama 9 jam. Jam 9 malam berhenti lagi darahnya. Dari jam 12 sampai jam 9 sholat boten. Sholat boten, betul. Boten sholat karena dia menganggap ini haid lanjutan dari yang kemarin. Saya kemarin keluar dari 3 jam, sekarang keluar lagi darah, berarti masih lanjutan yang kemarin. Ini tuh ternyata dari 9 jam doang berhenti lagi. Totalnya berapa? Dari awal sampai selesai baru 12 jam, betul, baru 12 jam. Hari ketiga, jadi subuh dia sudah sholat ya, isyaknya sudah sholat tapi tidak mandi begitu. Hari ketiga begitu lagi, keluar lagi, sama 3 jam lagi semisal zuhur, 3 jam lagi keluar full zuhur dari jam 12 sampai jam 3 keluar darah. Sholat enggak zuhurnya? Sholat enggak zuhurnya? Enggak sholat karena darahnya kemungkinan haid lanjutan. Jadi hari ketiga dia keluar darah lagi 3 jam, tidak sholat lagi karena kemungkinan haid lanjutan. Kemudian berhenti lagi, asar sholat benar, sholat walaupun darahnya ada kemungkinan keluar lagi, asar tetap harus
sholat. Mati boten? Boten. Tidak, belum ada 24 jam. Baru darah keluar 15 jam, belum 24. Begitu besoknya ternyata keluar lagi 9 jam lagi. 9 jam lagi. Di sini totalnya darah baru ada 24 jam. Dari mulai kapan dia dihukumi haid, teman-teman? Dari tanggal berapa? 1. Dari tanggal 1. Tanggal 1 sampai tanggal 4 mulai semuanya dihukumi haid. Semisal tanggal 4 darahnya berhenti, sudah tidak keluar lagi sampai seterusnya, berarti dia dihukumi haid mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Tadi makanya saya bilang, kalau misal saya mengalami, biasanya ketika darahnya itu terputus-putus, sholat-sholat yang saya tinggalkan ketika darah keluar ini, ketika tanggal 3, ketika tanggal 1 selama 3 jam saya tidak sholat, ketika tanggal 2 selama 9 jam saya tidak sholat, tanggal 3 jam saya tidak sholat, tanggal 4 saya 9 jam tidak sholat. Walaupun toh saya berhenti, ada kemungkinan darahnya istihadah, saya tidak langsung qadha, karena nanti kemungkinan darah saya head semua. Kalau head semua saya tidak perlu kok qadha. Paham? Nih. Jadi orang itu kan kalau rajin, dia darahnya keluar 3 jam zuhur, asal sudah langsung diqadha zuhurnya tadi. Saya itu tidak rajin tapi. Jadi zuhurnya tidak langsung saya qadha. Boleh tidak? Boleh. Karena dia tidak meninggalkan sholat dengan sengaja. Dia meninggalkan sholatnya karena ada uzur. Uzurnya adalah keluar darah. Paham ya teman-teman sekalian? Ya. Ini untuk permasalahan darah yang keluar terputus-putus. Jadi supaya dipahami bahwa darah keluar sedikit lalu berhenti, itu jangan kemudian dianggap itu tunggu 24 jam baru kemudian kita sholat. Gak usah seperti itu. Ketika darah berhenti berarti indikasinya adalah darah itu berhenti maka suci. Bisa dipahami ya, semoga. Kita lanjut, sudah kita bahas tadi ini juga sudah kita bahas tadi. Kita lanjut. Tadi saya katakan bahwa perempuan itu, misal saya belum sekali ini ya. Contoh, saya bikin contoh terlebih dulu. Kita suci di jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu kan jamnya orang aktivitas ya. Yang ngaji lah, yang sekolah, yang kerja, yang ke pasar, yang kemana saja, yang bersih-bersih, yang berkegiatan. Sudah selesai mandi, lalu ternyata kita mendapati diri saya mandi biasa, mandi pagi, bukan mandi besar. Habis mandi, habis beres-beres, habis sudah cantik dulu lah, sudah siap aktivitas, dicek darahnya ternyata berhenti. Kira-kira jam 7, jam 8. Kapankah dia wajib mandi? A. Saat itu juga jam 8. B. Saat dia akan sholat zuhur. A atau B? A atau B? B. Benar, jawabannya adalah B. Boleh tepuk tangannya biar gak ngantuk. Ini ngantuk ya terangkan bulat dari tadi hukumnya ini ya. Mulai ngantuk. Betul, jawabannya adalah B. Jadi wajibnya mandi itu kalau kita mau sholat. Tapi penghitungan suci itu sudah mulai berjalan saat darah berhenti. Jadi 15 harinya kapan? Hitungnya itu bukan pas mandi loh ya. Jadi saya contoh, kamu sucinya kapan? Sucinya jam 8. Karena dia berhentinya darah jam 8. Jadi 15 harinya, 15 hari berikutnya jam 8. Walaupun dia mandinya jam 2 siang. Jam 2 siang bukan berarti kemudian penghitungan sucinya di sana, bukan. Tapi dia boleh sholat setelah mandi besar jam 2 siang, begitu. Tapi penghitungan sucinya tetap jam 8. Paham ya?
penghitungan suci dimulai saat darah berhenti, tapi dia wajib mandinya saat akan melaksanakan sholat. Nah, jeda itu loh, dia tidak langsung mandi, itu ada kesunahan yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah sunnah untuk dibersihkan, istinja, untuk cebok, sunnah. Lalu yang kedua sunnah untuk wudhu, niatnya ya niat biasa saja. Nawaitul wudhu'a sunnatan lillahi ta'ala juga boleh, seperti itu saja. Nawaitul wudhu'a lillahi ta'ala juga boleh, niat seperti biasa, itu sunnah. Dan makruh kalau ditinggalkan ya. Ini sama saja kalau misal junub, nantinya ingin besok paginya, junub malam harinya, maka semisal kita mau langsung tidur kurang baik, makruh hukumnya. Jadi yang baik setelah junub, lalu istinja terlebih dulu, wudhu dulu, baru kemudian tidur, bangun-bangun, kemudian mandi, tidak apa-apa. Yang penting jangan lupa untuk istinja dan wudhu, seperti itu. Kita lanjut sedikit permasalahan tadi, sudah kita sedikit spill. Ini dia, haid yang terputus-putus bila darah pertama ditambah dengan darah kedua ditambah dengan masa berhenti semuanya di dalam lingkup 15 hari, tidak melebihi 15 hari, maka dari awal sampai akhir hukumnya adalah haid. Sudah tadi kita bahas ya, awal sampai akhir hukumnya adalah haid. Jadi di sini ada harus malah boleh dicontoh cara nyatet darah keluar dan darah berhenti kalau misal bikin kalender biasa. Jangan sampai nyatet darah keluar dan darah berhenti cuma tanggalnya saja, tapi juga catat itu jam keluarnya jam berapa, ya? Karena dampak loh, ya? Jam keluar itu kalau tidak dicatat itu akan dampak pada hukumnya nanti. Di sini keluar darah tanggal 1 jam 6 pagi, gitu ya cara nyatetnya. Berhenti tanggal 6 jam 6 pagi, berarti keluar selama 5 hari. 5 hari keluar darah, berhenti 5 hari, 5 hari lagi keluar darah, totalnya masih 15 hari. Maka berarti dari awal hingga akhir hukumnya adalah haid. Semisal kasus ini darah yang keluar itu seperti ini tadi, 3 hari, dalam 4 hari 3 jam keluar darah di tanggal 1, di tanggal 2 keluar 9 jam, di tanggal 3 keluar lagi 3 jam, di tanggal 4 keluar lagi 9 jam, totalnya semua sudah 24 jam. Maka keseluruhannya hukumnya adalah haid. Berarti kalau ditanya haidnya sejak kapan? Sejak tanggal 1 sampai kapan? Sampai tanggal 4, begitu. Karena semuanya haid, semuanya masih dalam 15 hari, begitu ya, sama seperti tadi. Ini juga di contoh yang kedua, keluar darah 7 hari, berhenti 3 hari, lalu keluar lagi 1 hari, totalnya 11 hari. Semuanya hukumnya haid dari awal sampai akhir. Masa berhenti di tengahnya, menurut pendapat yang kuat hukumnya adalah haid. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi yang berhenti di tengahnya dia udah kadung puasa, dia udah kadung sholat, ternyata hukumnya haid. Maka semisal dia sudah kadung puasa, puasanya wajib untuk diqodha. Semisal dia sudah kadung sholat, sholatnya wajib diqodha bodan, karena sholat tidak perlu untuk diqodha. Semisal kadung sholat, ya sholatnya berarti tidak sah, gitu saja ya. Bisa dipaham teman-teman sekalian ya? Ya. Pembahasan yang masih sesuai dengan apa yang kita bahas terakhir untuk pagi hari ini, karena kita sudah jadi 11, kita buka pertanyaan setelah ini. Ada namanya qaul sahbi dan qaul talfiq. Qaul talfiq sama qaul sahbi ini teman-teman, sebenarnya dalam menghukumi masa berhentinya 2 darah haid yang tidak melebihi 15 hari, ulama itu berbeda pendapat. Ada yang pertama namanya qaul sahbi, qaul yang kuat, sama yang sudah kita bahas tadi. Masa berhenti di tengahnya itu hukumnya adalah haid. Tapi ada namanya qaul talfiq. Qaul talfiq menghukumi masa berhenti di antara 2 darah haid adalah
suci. Jadi kalau kita bahas ini 5 hari keluar darah, 5 hari berhenti, lalu 5 hari lagi keluar darah, maka kalau menurut qaul as-sahbi haidnya adalah 15 hari, termasuk masa berhenti di tengahnya. Tapi kalau menurut qaul Taufik haidnya hanya 10 hari. 5 hari di tengah-tengahnya hukumnya dia tetap suci. Suci dalam arti sholatnya sah, puasanya sah, ibadah-ibadah semua yang dilakukan hukumnya adalah sah. Dampaknya ketika di bulan Ramadan, di masa berhenti itu dia sudah puasa. Kalau kita ikutnya qaul yang kuat, puasanya harus diulang lagi. Tapi kalau kita ikut qaul Taufik, puasanya tetap sah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau tadi kan kita bahas pakai qaul yang kuat, masa berhenti di tengahnya hukumnya ikut haid. Jadi misal sudah kadung puasa ya diulang lagi puasanya, yang tengah-tengahnya itu tetap wajib diqadha. Tapi kalau kita ikut qaul Taufik, maka yang di tengah-tengahnya sudah kadung puasa hukumnya tetap sah. Ini akan membantu sekali untuk ibu-ibu. Kalau untuk mbak-mbak saya kira masih bulan puasa, saya sarankan untuk ikut qaul sahbi. Ibu-ibu yang mana hidupnya itu hanya kalau tidak hamil ya menyusui, hamil menyusui lagi, hamil lagi menyusui lagi, hamil lagi menyusui lagi, demikian seterusnya sampai pabriknya tutup. Nah, kalau yang demikian ini nanti berarti semisal dia dapat courting loh 3 hari, lumayan kan? Gitu, kardus misal ya. Contoh, saya bikinkan contoh. Nih, saya bikinkan contoh di sini misal ya. Kita hapus dulu ini ya. Kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu. Kita bikinkan contoh. Nih kita di bulan puasa nih. Kita di bulan puasa. Misal kita di bulan puasa keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 5. Gak puasa nggih, maklum wajib qadha karena dia gak puasa soalnya haid. Sudah dari tanggal 6 sudah kadung puasa. 6, 7, 8, 9, 10, 11 puasa. Tanggal 12 jam 12 siang keluar darah cuma 1 jam. 1 jam. Jam 12 sampai jam 1. Kira-kira hukumnya darahnya apa? Di tanggal 12 haid atau istihadah? Haid atau istihadah? Tadi rumusnya gimana? Kalau darah itu dijumlah masih di dalam lingkup 15 hari, hukumnya adalah haid. Ini masih di dalam 15 hari atau sudah di luarnya? Masih di dalam. Berarti hukum darah di tanggal 12 ini haid atau istihadah? Haid, walaupun itu hanya 1 jam ya, tapi haid hukumnya, lanjutan dari yang di tanggal 5 itu. Ini kalau kita ikut qaul sahbi, berarti dia wajib qadha puasanya berapa hari? 12 hari, tepat sekali. Ini kalau kita ikut qaul sahbi yang kuat, karena haidnya kan hukumnya 12 hari. Yang berhenti dari tanggal 6 sampai tanggal 11 itu kan kalau qaul sahbi hukumnya ikut haid. Jadi kalau ikut qaul yang sahbi kita qadhanya 12 hari dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 12. Tapi kalau ikut qaul Taufik qadhanya cuma 6 hari yang ada darahnya. 1, 2, 3, 4, 5 ada darahnya, 12 juga ada darahnya. Berarti kalau ikut qaul Taufik, untuk sholat, untuk puasanya 6. Ya 6 hari ya, betul. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia sudah puasa, hukum puasanya sah, betul? Sah. Kalau ikut qaul Taufik, lumayan dong ya. Qaul berapa?
berapa? 50%. Lumayan kan? Ini kalau buat ibu-ibu suatu keuntungan. Saya khawatir 50% ini. Seperti itu maksud saya. Kalau mbak-mbak mau kodok 12 hari, dia rajin puasa Senin Kemis. Kalau ibu-ibu mau puasa berat mikir suami, berat mikir anak, gitu. Jadi kalau misal nggak mampu ikut kaul sabi, boleh ikut kaul tauhid. Kalau bapak mau kaul tauhid, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma yang baik kalau ikut kuat bisa ya ikut yang kuat lah teman-teman sekalian. Demikian sudah dipaham ya pembahasan tentang dua kaul ini. Jadi boleh untuk kita amalkan. Ini dua kaul ini boleh untuk kita amalkan. Saya rasa pembahasan kita terakhir ini masih banyak tentang haid. Kita masih belum bahas istihadah penyempurna suci. Kita belum bahas istihadah secara lengkapnya. Istihadah yang kalau darah keluar 20 hari bagaimana hukumnya, kita belum bahas itu. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya CCS Nisa fikih wanita dengan kaulo. Nanti akan diumumkan lagi untuk tanggalnya oleh panitia. Saya akhiri, kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya pertanyaan. Enak sih, saya langsung suka yang interaktif. Itu satu. Boleh ke depan yang ingin tanya gitu, silakan langsung ke depan saja. Boleh Satu pertanyaan langsung dijawab. Oke, jadi yang mau tanya boleh ke depan langsung semua gitu, nggak apa-apa. Yang mau tanya ke depan jejer-jejer. Saya kemarin seminar di Surabaya, yang tanya dijejer-jejer begitu. Jadi dalam waktu sebentar saya bisa jawab 12 pertanyaan atau banyak maksud saya. Karena biasanya pertanyaan habis di operasional mic-micnya gitu. Boleh pertanyaan mic-nya boleh dikasih